Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat suara kita untuk memuji dan menyembah Dia. Yes, Tuhan. Into your hands I commit again, with all I am for you. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I
hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam pujian ada kemenangan, di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita percaya anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati, amin. Yang mau menari buat Tuhan, mari menari. Yang mau melompat buat Tuhan, mari melompat buat Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
dahsyat Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai kami. Saat ini kami datang, kami mau menyembah satu Allah, Allah yang hebat, Allah Immanuel, Allah yang luar biasa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidup.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Biar mata kami tertuju kepada Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami, yang sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami aman. Kami menjadikan Engkau panglima perang kami, berdiri di depan kami. Kami menjadikan Engkau Allah benteng perisai bagi setiap kami. Engkau yang mendahului barisan kami memasuki tahun ini, sekaligus juga Engkau yang menutup barisan kami. Izinkan damai-Mu Tuhan melimpah di tengah-tengah apapun yang sedang kami hadapi. Kami berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami. Engkau Tuhan kami. Kami milik kepunyaan-Mu. Kami aman di dalam tangan-Mu. Allah yang tidak punya rancangan yang jahat atas kami, tapi rancangan-Mu membawa kami ke dalam damai sejahtera, dalam rancangan agung-Mu yang Kau rancangkan sebelum kami ada di muka bumi. Terima kasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami. Kami teduhkan hati dan pikiran kami tertibkan pikiran kami tundukkan di bawah kaki Yesus. Dalam nama Kristus Yesus, semua pikiran yang menerawang, yang berjalan kemana-mana, kami tertibkan saat ini. Kami ada dalam hadirat Allah. Tuhan, Kau bekerja, Kau bergerak, Kau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Sebelum duduk, sekali lagi toleh kanan kiri, adakah orang baru yang Bapak Ibu baru kenal atau belum sempat berjumpa selama tahun baru ini? Selamat datang, selamat beribadah. Selamat tahun baru yang belum sempat saya ucapin selamat tahun baru. Selamat datang, kita ada Bapak yang dari Batam dengan Ibu sangat setia di tempat ini. Bapak Ibu yang belum kenal, ada Bapak dan Ibu Chandra di depan kita ini, tinggal di sini. Saya bilang pemiliknya hotel ini aja deh ya Pak ya. Tinggal di sini, setia ibadah tempat ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya ngajarin tentang bagaimana mengalami terobosan. Dan pada waktu mengalami terobosan hanya dua kuncinya, yaitu faith, iman, artinya hidup untuk percaya apa saja yang Tuhan katakan. Adakah hari-hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan firman Tuhan? Jadi faith adalah bukan sekedar ayat hafalan, tetapi percaya apa saja yang Tuhan katakan pada kita. Dan kemudian yang kedua adalah bertindak atau obedience. Jadi faith, percaya apa yang Tuhan sampaikan, apa saja yang Tuhan bicara pada kita, firman janjinya pada kita. Tapi yang kedua kita harus obedience, bertindak sesuai apa yang Tuhan sudah sampaikan pada kita. Nah, beberapa saat kemudian saya pada waktu masa-masa perenungan, saya banyak belajar tentang bagaimana ngajari jemaat untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana ngajari jemaat untuk bergantung pada Tuhan. Tapi satu titik Tuhan bilang begini ke saya, kamu khotbah tentang mendengar suara Tuhan, mendengar suaraku. Tapi itu akan sekedar sebagai pengetahuan, knowledge tanpa praktek. Kamu harus ngajari bagaimana caranya mendengar suara Tuhan.
Saya yakin Bapak Ibu semua di sini ada yang sudah terlatih mendengar suara Tuhan, tapi ada yang bingung gimana sih apakah Tuhan itu memang berbicara sampai hari ini. Ada satu kelompok yang disebut kaum sesasionis yang mengatakan bahwa Allah berhenti bicara sejak Alkitab ini jadi kanon. Artinya sudah tertutup, Allah tidak lagi berbicara. Sejak para rasul meninggal tidak ada lagi Allah berbicara. Well, kita perlu tahu bahwa kalau Tuhan berkata begini, Allah yang berelasi. Kita tahu Allah kita Allah yang hidup, amin. Bukan Allah yang mati, Allah yang berbicara, amin. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah itu menghendaki kita berelasi, berkomunikasi, tapi satu titik kita lakban mulutnya Tuhan, gak boleh bicara. Karena katanya gak ada lagi Allah berbicara. Doesn't make sense, nggak masuk akal. Sementara kita tahu bahwa Allah kita lah berbicara. Apa yang saya ingin sharingkan saat ini adalah value His voice, menghargai suaranya. Pada waktu pagi tadi saya bilang Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat, dikasih sebuah ilustrasi perumpamaan untuk menolong saya sebenarnya. Saya bilang kenapa sih banyak orang kadang-kadang kok gak terlalu suka tentang suara Tuhan. Padahal Tuhan itu kalau menyampaikan, berbicara, pasti menuntun ke arah yang benar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun di jalan yang benar. Tapi kenapa ya banyak orang kadang-kadang gak mau. Ada satu ilustrasi pada waktu saya tadi selesai mandi, Tuhan tuh kasih hikmat begini. Ambillah contoh kamu yang kadang-kadang suka telepon jemaat. Baik di Surabaya maupun di sini kadang-kadang saya kalau WA nggak dibales, saya telepon kadang-kadang. Karena WA nggak dibales kalau cuma 1 hari gitu saya masih tahan. Tapi kalau sampai besok hanya statusnya read gitu kan, tahu kan, di read itu berarti tahu kan, dibaca ada conteng biru 2. Kalaupun toh ada diatur settingnya nggak ketahuan, saya bisa tahu kalau itu sudah dibaca juga. Nggak di reply. Sampai besok juga nggak di-reply, saya kan harus jadi penasaran. Ini jemaat ini baik-baik, lagi sakit, atau lagi gimana, kan saya nggak tahu nih. Paling susah itu begitu, kalau saya telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, itu saya pikiran kemana-mana. Ini jemaatnya hidup atau enggak, itu saya pikir loh. Saya lagi WA seseorang, jemaat di sini. Saya beberapa saat itu saya gelisah karena saya mendengar dari kata orang. Akhirnya saya telepon di WA. Di WA itu kan nadanya masuk tapi belum tentu dia masuk. Kadang-kadang dimatiin kan WA-nya. 3 kali gak diangkat. Akhirnya saya telepon ke nomor mobile phone-nya. Berarti gak pakai WA, berarti pakai pulsa. Saya telepon pakai pulsa, ada nada deringnya. Lagunya keluar gitu. Wah ini berarti telepon saya masuk. Enggak diangkat. Saya bingung ini lagi sakit, lagi sibuk, lagi apa, akhirnya saya WA. Saya teks WA gitu ya. Dibaca saja, gak di-reply. Sampai hari ini sudah 3 hari gak di-reply. Terus saya mikir nih kenapa? Terus Tuhan kasih hikmat saya begini. Hal seperti itu ketika kamu nelpon seseorang, ada kalanya orang itu tidak mengangkat, mungkin dia sibuk. Pada waktu pas kamu nelpon jamnya gak tepat. Dia lagi ada kerjaan penting dan dia ada lagi counseling atau apapun jadwalnya gak tepat. Tapi kadang kamu sudah WA gak reply. Ada banyak kemungkinan, saya tidak tahu persis tapi ada banyak kemungkinan. Tapi kemungkinan yang pertama bisa jadi takut. Wajah saya itu juga gak angker sih. Banyak orang bilang wajah saya sabar, katanya. Tapi pada orang saya telepon ada yang bilang gini, aku takut di telepon Kak Lid itu pasti nanti ada sesuatu apa saja yang dia sampaikan. Jadi gak mau angkat, daripada aku ngangkat takut, apakah saya semenakutkan itu sampai saya mikir gitu. Nah saya ingat kisahnya Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan-jalan di taman. Dan dia tanya Adam, di manakah kamu? Di kitab Kejadian. Adam mereply begini, Tuhan, I heard your voice. Aku dengar suaramu. But I'm afraid. Dari mana Adam tuh takut? Sebelum-sebelumnya dia ngobrol sama Tuhan di taman. I heard your voice. Aku dengar suaramu, but I'm afraid. Aku takut. Kenapa dia takut? Karena dosa. Sejak dosa masuk, Adam takut dengar suara Tuhan.
Padahal dari sebelum-sebelumnya dia juga tidak takut. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, sejak Bapak Ibu dengan saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, Kristus memulihkan kemampuan setiap kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa. Seperti ketika Adam dan Hawa berkomunikasi di Taman Eden sebelum dosa masuk. Dan kita diberi privilege yang luar biasa bisa berkomunikasi. Jadi setan seringkali menjauhkan kita untuk dengar suara Allah. Kamu gak pantas dengar suara Tuhan, hidung masih kayak begini. Hari ini saya mau beritahu, darah anak domba Allah menguduskan setiap kita. Jalur komunikasi sudah di-restore oleh Kristus. Ability, kemampuan kita untuk berkomunikasi sudah dipulihkan. Tapi juga ada orang, kalau misal saya telepon, gak ngangkat, ada banyak kemungkinan. Salah satu, Khalid. Biasa paling dia mau ngomong gini-gini, gak usah deh. Ada kayak begitu. Tapi kalau saya ditelepon oleh Pak Andreas, senior pastor kami, kita, kadang-kadang saya silent kan, tidak dengar. Tapi setiap kali saya pasti balik ke handphone kan, pasti. Enggak saya orang yang tidak pernah bisa jauh dari handphone. Jadi saya entah kemana saya silent, saya balik, saya lihat ada missed call. Tapi kalau missed callnya saya nomor nggak kenal, saya nggak akan telepon ulang. Di handphone saya ada Truecaller namanya. Mau telepon mana-mana nggak bisa masuk kalau tidak ada namanya. Jadi kalau teleponnya tidak ada nama biasanya dia cuma silent call namanya. Nggak bisa saya angkat juga. Dia pakai langsung disortir sama Truecaller. Kenapa yang sering masuk biasanya asuransi, KTA, biasanya begitu. Jadi langsung difilter sama dia. Nah kalau Pak Andreas telepon saya langsung tahu. Saya langsung telepon balik, saya nggak WA, saya telepon balik. Ya kawan, ada apa? Kenapa? Saya value, saya menghargai suaranya. Saya menghargai beliau. Value his voice adalah bagaimana kita belajar untuk menghargai suara Tuhan. Kita akan lihat tentang masalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada kehendak Allah yang general, yang umum. Ada kehendak Allah yang spesifik. Bapak Ibu dengan saya punya kehendak Allah yang general. Kita dipanggil untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah. Itu general. Tapi ada kehendak Allah spesifik. Artinya begini, panggilan spesifik tidak semua jadi tangan bukan? Di dalam anggota tubuh Kristus. Ada yang jadi kaki, ada yang bagian-bagian yang lain. Coba kalau semua di sini merasa bahwa Tuhan memberi saya talenta semua di gedung ini. Ada jadi WL, saya nggak tahu gimana jadinya gedung gereja ini. Ada yang spesifik. Tuhan taruh sesuai yang dikehendakinya. Kehendak Allah spesifik. Demikian juga Tuhan juga bicara secara general dan juga secara spesifik. General, Bapak Ibu kalau ingin belajar mendengar suara Tuhan secara spesifik. Contoh spesifik itu begini. Di Alkitab ini, yang umum ini, yang general ini, kan tidak pernah ada namanya begini. Yudi nikahlah dengan Cynthia, nggak ada kan? Nggak ada. Yestin, kamu akan begini. Secara detail nggak ada kan? Itu yang saya maksud suara Allah spesifik. Tetapi Bapak Ibu dengan saya kalau mau belajar mendengar suara Tuhan yang spesifik, kita perlu punya habit, punya kebiasaan mendengar suara Tuhan yang general ini. Dengan kata lain, kita harus rajin baca Alkitab. Pada waktu kita rajin baca Alkitab, kita sudah terbiasa dengan cara dan kita melihat bagaimana Tuhan berbicara. Dan kita akan biasa mendengar suaranya. Karena Alkitab berkata begini, kalau kita ini domba-domba, Bapak Ibu sejak kita terima Tuhan Yesus, kita domba-domba. Kata Yohanes pasal 10, domba-dombaku mengenal suaraku. Amin. Bapak Ibu semua di sini domba-dombanya Tuhan. Kalau domba-dombanya Tuhan, Alkitab berkata, domba-domba kenal suara gembalanya. Berarti ada relasi. Suatu kali misal ada telepon bunyi, saya nggak lihat namanya, walaupun di situ saya bisa lihat namanya muncul kan, nggak mungkin saya nggak lihat nama gitu ya. Mungkin saya ngantuk dengar suara, ada telepon saya ngangkat tanpa saya ngelihat. Saya angkat, halo, di situ ada suara yang saya sangat kenal. Gimana Skat? Siapa ini panggil saya Skat ini? Loh aku, kamu siapa? Sujono. Sujono siapa? Besok saya bisa didudukkan sama suami saya, ditatar saya. Nggak mungkin. Walaupun saya nggak lihat, walaupun mata saya tertutup pada waktu telepon. Halo Skat, ya Skat, saya kan balik gitu kan.
Kenapa saya bisa tahu itu suara suami saya? Relasi. Saya punya relasi. Kalau Bapak Ibu dengan saya punya relasi dengan Gembala yang agung, kita pun bisa mendengar suara Tuhan. Karena Bapak Ibu dengan saya diberi ability, kemampuan untuk komunikasi. Entah itu komunikasi isyarat atau apapun diberi komunikasi. Ability komunikasi. Kalau Allah memberi dan Allah tidak ingin berkomunikasi, itu tidak masuk akal. Allah yang memberi kemampuan kita berkomunikasi karena apa? Allah ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu dengan saya. Amin. Baik, kita akan lihat satu bagian dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Selamat datang Pak. Yang datang jauh-jauh dari Manado. Ini jemaat lama. Boy, Pak Boy. Sampai tua pun tetap boy. Jemaat lama dan kita berdoa supaya kembali ke Bali. Ya. Karena saya dulu ingat janjinya dengan saya akan ke Manado dulu untuk ngurusi orang tua. Orang tua sudah selesai diurusi, saya sekarang balik lagi pulang. Baik, 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Bahasa Indonesia jarang. Tapi King James Version menerjemahkan lebih tepat dari bahasa aslinya. Kata-kata jarang di situ ada precious. Valuable. Precious, berharga. Dan kata firman Tuhan pada zaman Samuel kecil itu precious. Berharga. Kalau Bapak Ibu tahu betapa berharganya the voice of the Lord, kita akan tahu bagaimana menghargai. Kita tidak akan anggap remeh. Kalau saya punya barang berharga, saya nggak akan taruh serampangan. Kenapa saya value it? Saya menghargai. Saya menjaga. Kalau kita menganggap suara Allah itu cuma sepi begitu saja dan tidak menghargai, kita pun tidak pernah bisa mendengar suaranya. Walaupun kita diberi ability, setiap kita diberi ability. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang 2 kunci breakthrough. Mendengar suara Tuhan. Tapi gimana caranya dengar suara Tuhan? Saya berdoa, jemaat ini biasa dituntun oleh suara Gembala yang agung. Sehingga kita tidak kemudian berada dalam kondisi yang kalau kita gagal mendengarkan suara Tuhan, kita bertindak sesuai keinginan kita akan nabrak banyak hal. Apa yang kita lakukan di dalam mendengar suara Tuhan, bahwa suara Allah itu firman Tuhan itu precious, valuable. Yang pertama, tetapkan janji. Hal yang praktis, yang simple. Yang saya ingin Bapak Ibu belajar dengan sederhana. Gimana sih caranya mendengarkan suara Tuhan? Tetapin janji. Seperti contoh di iPad saya itu janji jadwalnya sudah terisi semua. Jadi kalau saya ada orang meminta waktu saya bilang tunggu dulu saya lihat. Saya set appointment, saya set janji. Jadi misal Sabtu saya udah ada janjian nih. Ada yang ngotot, kalian aku minta deh Sabtu pokoknya bisa Sabtu. Saya bilang gak bisa. Saya jam 10 sudah ada janji sampai jam 12. Kalau kamu minta jam itu gak bisa. Bikin appointment, saya dengan orang saja buat appointment. Masa dengan Tuhan kita gak buat appointment? Kalau saya janjian dengan RT aja, gak usah presiden RT aja. Loh Bapak Ibu saya sudah janjian, itu saya tulis Bapak Ibu. Saya itu ada remindernya, handphone saya, jangan lupa besok saya ada janjian sama Pak RT. Kalau janjian jam 10 itu saya jam 9 udah ready, udah siap. Saya gak pernah janjian dengan orang tuh bleset tuh, gak pernah. Saya gak mau dikasih label, are you late gitu kan. Saya gak mau dikasih label, wah telatan ini gak mau. Jadi saya akan siap-siap, itu dengan RT, saya buat janji. Kenapa saya menghargai janji itu? Apalagi Bapak Ibu dengan saya mau berjumpa dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Allah, Allah penguasa langit dan bumi. Dia Allah yang luar biasa. Buat appointment. Kalau kita gagal membuat appointment, kita akan disappointment. Yang ngerti bahasa Inggris pasti ngerti maksud saya. Kalau kita gagal membuat appointment, buat janji dengan Tuhan, we will be disappointment. Disappointment, kalau digabung jadi satu, kecewa. Artinya akan ada banyak hal yang mengecewakan kita karena kita tidak membuat satu janji, appointment dengan Tuhan. Tetapkan janji. Dalam menetapkan janji Bapak Ibu, saya mempercayai sebagaimana firman Tuhan mengatakan Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Jadi Tuhan bicara pada Musa, bilang ke orang Israel, set apart. Kuduskan itu artinya set apart, mengkhususkan diri. Menetapkan waktu. Jadi nggak boleh buat janji apapun. Set apart itu ada menguduskan diri. Pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam huruf. Dalam bahasa Inggris, Moses spoke and God answered him by voice. Musa berbicara dan Allah juga menjawabnya lewat voice, lewat suara. Orang Israel untuk ketemu Tuhan, mereka persiapannya, suruh mereka prepare, set appointment. 2 hari mereka set apart, menguduskan diri. Hari ketiga Tuhan akan datang. Banyak orang berkata hidup itu ngalir aja, ibadah ngalir aja, nggak usah latihan. Pokoknya hari Minggu kamu mau nyanyi apa sih? Dah kuncinya gampang, ayo nyanyi aja. Kita percaya pada pengurapan Roh Kudus, saya percaya. Tetapi Roh Kudus juga bukan disorganize. Roh Kudus tidak serampangan, tidak terorganisasi, nggak teratur. Saya mempercayai Roh Kudus juga mengurapi persiapan. Tim PAW saya harus ngasih apresiasi. Mereka Selasa doa pakai Zoom, mau lagu apa nih? Saya kan suka digangguin, mau sahabat tim media juga gangguin. Apa temanya? Apa temanya? Saya nggak boleh bilang begini, udah ngalir aja, nggak usah pakai persiapan. Mereka Selasa harus berdoa, netapin lagunya apa. Nanti Kamis latihan di sekretariat. Memang latihannya menurut saya banyak sekali. Tetapi bagi saya Tuhan urapilah persiapan mereka. Karena untuk menjadi skillful mereka harus perlu banyak exercise. Orang yang menjadi skillful, terampil harus banyak berlatih. Hari Sabtu masih latihan di sini. Udah latihan seni, Minggu masih lagi juga. Saya bilang enggak kebanyakan ya. Tapi mereka melakukan itu demi untuk bisa melayani Bapak Ibu semua. Di dalam semua keterbatasan mereka mencoba untuk do the best. Dan saya percaya Allah mengurapi preparation. Allah mengurapi persiapan. Allah mengurapi. Dan Alkitab mengatakan pada waktu itu orang-orang Israel menyiapkan waktu. Dan untuk membuat janji, Bapak Ibu harus membuat janji dengan Tuhan. Pilihlah waktu yang terbaik. Saya tidak ingin mengajarkan berdasar pengalaman, oh waktu yang terbaik itu pagi hari. Kenapa pagi hari? Wah belum disibukkan macam-macam, enak pagi hari. Saya juga tidak mau bilang begitu. Bisa jadi di sini yang waktu terbaik Bapak Ibu malam. Apalagi yang punya anak-anak kecil, seharian repot dengan anak-anak, mami. Kalau anak-anak sudah tidur tuh kayaknya merdeka. Aduh dunia milik saya, merdeka. Udah gak digangguin suara-suara lagi. Ada yang orang melihat yang the best waktunya adalah malam. Saya bisa dua-duanya, bisa malam, bisa pagi. Tapi untuk pagi saya harus membuat satu effort lagi. Tuhan besok saya akan bangun setiap hari jam 5. Itu perlu effort khusus. Tapi malam saya gak terlalu punya effort. Karena saya orang yang bisa tidur jam 1, jam 2 saya bisa. Tapi tetapin waktu, jangan ya pokoknya ada waktu dah. Pokoknya ada waktu aku nanti. Set appointment. Buat janji dengan Tuhan. Hari ini Roh Kudus bicara dalam diri kita, tetapkan Tuhan, aku mau mulai hari ini Tuhan. Misal jam 11 malam Tuhan, aku mau duduk diam. Mau duduk mendengarkan Engkau. Beri waktu. Kau ingin mendengar suara Tuhan tapi tidak pernah buat janji dengan Tuhan. Buat janji, Tuhan aku mau buat. Kalau kau sedang terbiasa bangun pagi, Tuhan aku mau setiap hari, setiap pagi aku mau duduk diam. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan dengan tekun. Bukan Allah itu hilang. Kalau kita mencari dengan tekun, Ia Allah yang suka menyatakan dirinya. Kau bertanya, Tuhan tuntunlah saya. Apalagi saat-saat ini perlu tuntunan Tuhan. Pilihlah waktu yang terbaik, yang the best. Pilih yang terbaik. Kalau Bapak Ibu merasa waktu terbaik malam, go ahead. Kalau Bapak Ibu waktu pagi yang terbaik, tapi buat janji, komitmen di situ. Kami mencanangkan sejak anak-anak kami kecil, kami mencanangkan capek nggak capek. Ada pelayanan, enggak pelayanan, lengkap atau enggak lengkap anak-anak dan kita harus tetap ada mezbah keluarga. Kita enggak ngizinkan bolong-bolong, karena kalau bolong-bolong biasanya untuk bangkitin lagi susah.
Jadi kami punya disiplin. Kami tidak bangga dengan disiplinnya, tetapi di dalam disiplin itu juga menghasilkan. Banyak yang anak-anak tidak kesulitan. Anak-anak tidak akan pernah punya alasan, mami, enggak akan. Anak-anak kami sudah besar-besar. Dan mereka tidak pernah kesulitan untuk dikumpulkan setiap malam. Kita waktunya. Suami saya sudah bilang, besok anak-anak kalian jam sekian jangan kemana-mana, kita mau perjamuan kudus. Karena Ariel ada di Aussie, dia Selasa akan dibiopsi lagi. Jadi malam nanti anak-anak kita akan perjamuan kudus. Kami tidak kesulitan. Kami sudah membangun. Bangun saudara. Bangun. Tuhan sudah berulang-ulang bicara pada kita. Kalau kita nggak buat appointment, kita akan disappointment. Kita akan ngalahin banyak kekecewaan dan kerugian. Buat appointment. Pilih waktu terbaik dan pilih tempat. Nah tempat ini saya nggak bilang harus menyepi sendirian. Enggak juga. Ada orang yang tetap bisa berdialog dengan Tuhan di suasana yang ramai. Bapak Ibu kalau misal suka ngopi, kalau di Belanda ini yang saya lakukan. Setiap jam 5 pagi, tuan rumah belum bangun, saya sudah bangun. Di meja saya sudah izin tuan rumah besok pagi mesin kopimu pasti saya bunyikan. Jadi mesin Pak Kopi setiap jam 5 pagi sudah bunyi, saya ambil kopi, saya duduk di meja, di situ ada Alkitab, ada kopi. Setiap jam 5. Dan saya percaya Allah itu Allah yang ingin berbicara pada kita. Pilih tempat, Bapak Ibu bisa tempat di Starbucks atau di Medempo, kalau di mana saja pasang headset ya, pasang headset. Nanti terlalu ramai pasang headset. Kalau nanti di Starbucks atau McD bisa-bisa Bapak Ibu jadi langganan tetap. Nggak harus beli minum aja satu di situ pakai headset. Saya nggak sarankan Bapak Ibu di tempat-tempat umum pada waktu penyembahan teriak-teriak ya. Nanti orang pikir 10:30. Haleluya, haleluya, jangan gitu, diam aja. Udah diam, saat teduhnya kita. Jadi yang pertama, tetapkan waktu, buat janji dengan Tuhan. Yang kedua, tenang dan menyembah. Ini yang sulit. Karena pikiran kita, badan kita bisa diam, tapi pikiran tidak bisa diam. Khususnya kalau kita punya masalah banyak. Tuhan ini harus ini, harus ini, harus ini. Pikiran kita kemana-mana. Perlu ditertibkan. Salah satu cara saya menertibkan pikiran, kalau saya duduk diam, itu pikiran saya kan macam-macam. Doain anak, doain gereja, doain jemaat ini, minta nitip namanya ini. Udah banyak, udah. Ini mana duluan, kemana-mana. Saya tertibkan dengan cara apa? Saya karena sudah terlatih untuk konsentrasi, saya bilang, Tuhan, mulai ada hafalan muncul. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Engkau panglima perangku, engkau berjalan di depanku. Mulai ada hafalan, dari situ saya mulai pikiran terkonsentrasi. Tenang, kata Alkitab, Mazmur 46, diamlah, be still. Diamlah, diam di sini bukan masalah fisiknya, tetapi pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa punya clarity, kejelasan mendengar suara Tuhan, kalau pikiran kita gaduh. Pikiran kemana-mana, waduh ini harus dibayar, itu harus dibayar. Be still. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana di kitab 2 Tawarikh, di dalam kehebohan, di dalam kondisi terdesak. Karena harus segera jawabannya, tidak bisa ditunda. Tetapi Yosafat belajar untuk be still. Kata kitab, diamlah dan ketahuilah. Kita tidak mungkin bisa mengenali atau mengetahui Tuhan kalau kita tidak still, tidak tenang. Perlu latihan. Kalau Bapak Ibu terlatih membiasakan pikiran, menertibkan pikiran, Bapak Ibu akan bisa menikmati hasilnya. Diajak bicara pun kita bisa, pikiran tidak kemana-mana. Kalau saya diajak bicara orang, saya bilang, hilang, Nadi kemana? Belajar untuk menertibkan, pandang matanya. Itu kalau sudah terbiasa, self control kita, karena buah roh adalah self control salah satunya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu nanti catat saja, jangan dibuka di sini, buka di rumah. Di kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, pada waktu itu Yosafat harus dikepung 2 bangsa sekaligus. 3 bangsa. 3 bangsa sekaligus, Amon, Moab, dan Meunim. 3 bangsa sekaligus, kejepit kondisinya. Mungkin saat ini ada yang kejepit. Tuhan, aku butuh jawaban segera. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan nunggu kejepit baru minta suara spesifik. Kalau kita sudah terlatih biasa, pada waktu terdesak pun Tuhan, bicaralah, aku perlu tuntunanmu segera. Dan Yosafat ini memutuskan untuk puasa. Untuk puasa. Saya suka dengan jemaat ini, suka dengan hal puasa, suka berdoa.
Tetapkan, kalau itu urgent, serius, sungguh-sungguh perlu jawaban segera. Yosafat puasa, menetapkan diri puasa. Dan pada waktu puasa Tuhan berbicara lewat seorang nabi. Mengatakan satu apa yang akan Tuhan lakukan. Dan kemudian dikatakan begini, Yosafat dikatakan stand still, kata firman Tuhan. Tetap berdiri dan lihat saja. Kamu do nothing kayak, stand still. Saya yakin kita punya peperangan masing-masing. Peperangan dengan ekonomi, peperangan dengan masa depan, peperangan dengan pasangan, peperangan tentang keluarga, peperangan kita macam-macam. Tapi kalau kita tidak bisa melihat tuntunan Tuhan, perang itu akan banyak kerugian demi kerugian. Tapi pada waktu Yosafat memutuskan untuk cari Tuhan, Tuhan menjawab stand still. Dan Alkitab mengatakan pada waktu Yosafat berkata, ayo semua pemuji maju ke depan. Banyak orang berpikir nyanyian itu makanan pembuka. Puji-pujian, makanya tak penting. Yang penting firman ya, saya bilang semuanya penting. Ada satu kisah ya, karena kalau jam segini kan mulai perut juga mulai keroncongan, antara ngantuk dan lain sebagainya, cuaca dingin enak. Saya punya anak didik, dia bukan orang Kristen dulunya. Dia pacaran, dia sekolah di Australia, pacarnya Kristen. Ceritanya saya tanya, gimana caranya kamu ini ceritamu kok bisa jadi kenal Yesus? Pada waktu dia masih kuliah, dia diajak pacarnya, ayo ke gereja. Jadi kalau bapak ibu yang anak-anaknya pasangannya nggak seiman, doain dulu ya, didoain, jangan buru-buru, jangan terlalu rekat dulu, didoain. Ayo ke gereja, sang cowoknya ngajak gini, si ceweknya ultimatum begini, aku mau ke gereja. Asal 1 jam saja. Pada waktu itu kan gereja 2 jam. Kalau sekarang kan gereja 1 jam saja kan. Bapak ibu sekarang kan gak bisa lama-lama. Kalau lama udah gelisah, udah kepanasan gitu kan. Sekarang harus 1 jam saja. Di belakang sudah bolak-balik diangkat tuh. Waktunya habis. Saya selalu dikasih kode. Waktu habis. Nah anak ini pada waktu itu kan ibadah 2 jam. Aku mau asal gerejanya 1 jam. Waduh. Sang cowoknya gak habis pikir. Mau diapain ya caranya. Yaudah lewati nyanyian. Kan biasanya nyanyian 1 jam, khotbahnya 1 jam. Wah pintar juga nih cowok ini. Tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu nanti, wah yang penting ujian gak penting, yang penting firman. Semua penting, dalam puji-pujian ada kuasa. Dan datanglah tepat pas firman. Tidak ada pendetanya karena mereka mendengarkan video yang diputar video. Jadi nonton televisi karena terlambat duduklah di depan. Biasanya kalau terlambat duduknya depan memang. Duduk di depan, ini gak telat sih ya. Duduk di depan karena terlambat. Pada waktu pas videonya diputar pendetanya khotbah, pendetanya bilang begini, kamu yang terlambat, bertobat. Terus si cowok tadi itu kaget loh, pendetanya kok bisa tahu ya, saya terlambat. Gara-gara cuma begitu, gara-gara kamu yang terlambat, bertobat. Bertobat. Sekarang dia anaknya udah gede-gede. Dia mengucap syukur dulu dia bisa kenal Kristus, kalau enggak hidupnya enggak karu-karuan walaupun dia anak orang kaya. Cerita ini bukan untuk supaya wah nanti kalau ibadah datangnya setengah jam aja ya. Jadi firmannya dilewatin. Jangan Bapak Ibu, firman Tuhan puji-pujian juga menjadi tempat di mana Tuhan berperang di situ. Ada kuasa dalam puji-pujian. Dan Alkitab menunjukkan pada waktu Yosafat dengan tim pemujinya memuji Tuhan, Alkitab mencatat orang-orang Moab dan Amon saling bunuh-membunuh. Enggak masuk akal. Saling bunuh-membunuh, baca di kitab 2 Tawarikh pasal 20. Saling bunuh-membunuh. Setelah itu mereka membunuh orang Meunim. Mereka membunuh orang Meunim. Dan pada waktu Yosafat sampai di situ, mereka semua sudah mati. Lihat kalau kita mengandalkan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk kita. Kita gagal membuat appointment, kita akan disappointment. Alami kekecewaan banyak hal. Tenang dan menyembah. Dan pada waktu dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 2 dikatakan begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah, worshiping the Lord. Waktu menyembah Tuhan. Jadi yang kedua adalah tenang dan menyembah. Bapak Ibu enggak harus bersuara kalau menyembah. Saya sering kali, tadi pagi saya waktu nyembah saya bilang, Tuhan, Engkau ingin saya nyanyi lagu apa? Walaupun saya bisa nyanyi banyak lagu. Tuhan, Engkau ingin saya nyanyi lagu apa? Tiba-tiba di kepala saya muncul satu lagu. Dan saya langsung angkat tangan. Dan saya nangis tanpa harus bersuara.
Di hati saya mulai ada nyanyian. Pada suatu hari mereka beribadah pada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus. Allah berbicara sampai hari ini. Allah berbicara. Dan yang terakhir, kalau yang pertama tadi set waktu, siapkan janjian dengan Tuhan, buat janji dengan Tuhan. Hari ini apa yang Roh Kudus bicara pada masing-masing kita, langsung buat janji dan tepati. Tuhan, aku mau buat janji, besok pagi mau capek, enggak capek, aku mau bangun lebih pagi, aku mau ketemu Tuhan. Itu yang saya belajar dari suami saya. Setiap minggu, dia saya lihat tidak pernah yang namanya gelagapan, mempersiapkan baju. Dengan dia saya langsung tahu setiap Sabtu dia sudah prepare bajunya untuk besok ibadah. Dia sudah semir sepatunya, dia taruh begitu. Sehingga waktu pagi bangun dia langsung sudah tahu pakai baju apa dan dia pakai sepatunya. Saya belajar banyak dari suami saya. Orang yang selalu mempersiapkan diri. Dan saya bilang, iya Tuhan, aku ini mau ketemu jumpa dengan raja segala raja. Aku perlu menyiapkan hatiku, menyiapkan pikiranku. Yang ketiga, doa dan dengar. Jadi gimana caranya kita dengar suara Tuhan? Doa. Kata kitab Mazmur 119, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, berdoa. Bapak Ibu, ada banyak orang nggak tahu lagi Tuhan aku harus doa apa. Cara yang paling cukup bisa kita lakukan, yang bagus ya. Bapak Ibu perlu buku. Tulis doanya di situ. Satu kali saya ngajari, orangnya tanya, masa doanya itu saya tulis terus Khalid? Saya yakin Tuhan akan kasih banyak pikiran. Pikiran yang kita banyak, tapi tulis ya Tuhan aku doa untuk anak saya. Tulis aja di situ. Ini bukan masalah suka nulis atau tidak. Saya nggak suka nulis, tetapi saya sudah membuat diri saya menulis dari sejak saya sekolah kitab. Saya punya banyak jurnal. Saya bukan orang suka nulis. Saya nggak suka. Capek, saya senang ngomong langsung. Saya adalah tipe orang ekspresif. Tidak suka nulis-nulis, WA lagi apalagi panjang-panjang, aduh males. Tapi akhirnya saya belajar, tulis doanya. Tuhan aku berdoa untuk anak saya, Tuhan aku khawatir tentang kesehatannya. Di hari-hari kesehatannya menurun Tuhan, aku percaya Engkaulah Jehovah Rafa Allah penyembuh. Dan Allah berbicara lewat tulisanmu itu, dia Jehovah Rafa. Kau dikuatkan lewat tulisanmu itu. Tuhan aku sedang mengalami Tuhan bisnisku lagi kacau Tuhan aku tidak tahu apa yang saya lakukan ini tutup itu tutup aku nggak tahu Tuhan tetapi aku percaya kalau Allah sudah membuka pintu tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Tiba-tiba Allah berbicara lewat apa yang kau tulis. Tulis doakan apa saja yang ada dalam hati dan pikiranmu. Kadang-kadang kita nggak tahu doa apa saja yang dalam pikiranmu itu untuk melatih. Dan kata Alkitab, aku berharap kepada firman-Mu, belajar dengerin. Seperti kata Habakuk yang mengatakan begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu, saya melihat cara yang the best way, cara yang bagus untuk kita listening. Listening itu susah sekali. Kita harus belajar memilah suara, tetapi kalau kita dombanya Tuhan akan terlatih dengar suara gembala agung kita. Dan itu perlu latihan, betul kita diberi komunikasi itu natural. Bayi nggak usah diajari ngomong, dia sudah itu natural. Bapak Ibu juga natural. Tetapi juga ada sekolah komunikasi kan. Komunikasi juga perlu belajar, dipelajari. Sama dengan Tuhan juga begitu. Natural, kita diberi ability komunikasi, tetapi juga kita perlu belajar. Belajar dengar suara Tuhan, tulis, nantikan. Saya biasa begitu, tulis Bapak Ibu. Jadi cara yang paling kita bisa untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk menulis doa kita, tulis. Dan nanti tiba-tiba di situ tiba-tiba muncul ayat, makanya terbiasa membaca Alkitab. Pada waktu saya tutup dengan kisah ini, silakan pemain musik maju ke depan. Ya saya pakai contohnya enggak banyak-banyak ya. Satu, akhir tahun sebelum tutup akhir tahun, saya doa khusus untuk Tuhan memberi satu direction yang jelas untuk kami dan sekeluarga. Untuk gereja saya sudah dapatkan, tapi untuk kami sekeluarga saya perlu direction dari Tuhan. Waktu itu saya buka Alkitab dan saya buka jurnal saya, ini berarti masih baru karena masih tipis.
Dari tahun 2022. Saya tulis di situ. Tiba-tiba pikiran saya keinget anak kami yang di Aussie. Saya tulis. Tiba-tiba muncul kata-kata profetik. Ariel begini. Ariel. Mulai saya nulis. Saya sendiri juga nggak bisa berhenti nulis. Dan saya udah malas nulis itu saya kayak dokter. Tapi saya tahu itu saya nulis apa. Tulis. Mulai ngarah ke Rafael. Saya mulai bisa melihat dia. Terus ke Arabella. Terus kemudian saya bilang ke suami saya begini. Lihat, perhatian baik-baik, janji Tuhan pernah bilang ke kita. Kamu akan double. Terus saya tunjukkan ke anak-anak. Lihat, perhatian baik-baik. Saya nggak mau pamer, tapi saya mau ceritakan ke anak-anak. Ini di double sama Tuhan. Yang ini di double sama Tuhan. Mempercayai kalau Tuhan bicara. Punya faith, iman. Dan bertindak seperti yang Tuhan sampaikan. Amin. Mari tunduk kepala dan tutup mata. Dengarkan apa yang Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu melalui firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus ingin engkau lakukan melalui firman Tuhan yang kau dengar saat ini. Mungkin perlu kita membuat satu janji dengan Tuhan. Tuhan, aku mau serius dalam mendengarkan suara-Mu. Samuel itu masih muda, masih kanak-kanak, tetapi dia sudah dilatih untuk mendengar suara Tuhan. Tetapkan waktu. Mulai perbaiki lagi waktu-waktu saat teduh kita. Mulai belajar untuk meneduhkan. Kita mungkin banyak pergumulan. Tapi dengan banyak pergumulan pikiran kemana-mana tidak berarti akan segera tertolong. Tapi kita pilih seperti Yosafat. Dia duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Menertibkan pikirannya. Dan dia berteriak minta tolong pada Tuhan. Dan Allah itu berbicara. Seperti kata Daud, kami berteriak minta tolong dan menantikan firman. Ajari kami Tuhan untuk hari-hari ini menghargai suara Tuhan. Karena suara-Mu precious, valuable, berharga. Bicara kepada setiap kami. Hari-hari ini mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Saat ini kami mau mendedikasikan hidup kami kepada-Mu kembali. Awal tahun dan beberapa hari yang sudah kami lewati, kami tidak mau terhilang begitu saja. Tapi kami mau saat ini datang pada Tuhan. Tuhan, kami mau buat janji dengan Tuhan. Buat janji untuk jumpa dengan-Mu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Kau berbicara bagi setiap kami. Jesus, I belong. Berbicara karena Kau Allah yang berbicara. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Yes, my Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus,
biarkan dia berkata-kata pada kita. Kita hanya terbiasa melontarkan doa-doa kita, tapi tidak pernah memberi ruang untuk Allah bicara pada kita. Pagi hari ini kami mau memberikan Tuhan, menghargai suara Tuhan. We value your voice, oh Lord. Berbicaralah karena kami mendengar. Kami membutuhkan suara Allah yang khusus yang menuntun setiap kami. Dan berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Kami mau buat janji ketemu dengan Tuhan. Kami menetapkan waktu. Setiap waktu tempat kami tempatkan untuk berkata-kata berbicara dengan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mendengarkan Allah berbicara pada setiap kami. Kami semua satu persatu. Kau tahu persis karena kami domba gembalaan yang sedang membutuhkan pertolongan Allah segera Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti menemukan Engkau. Bawa setiap kami melewati tahun ini Tuhan. Kami tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti tahun kemarin, karena kami tidak melibatkan Tuhan. Tapi tahun ini kami memulai dengan belajar menghargai suara Tuhan. Dan kami akan mengalami terobosan demi terobosan karena kami percaya semua perkataan firman Tuhan dan kami bertindak sesuai firman. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Roh Kudus, berbicara. Engkau bisa berbisik pada setiap kami dengan small inner voice, suara batin kami. Speak to us, O Lord. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan angkat satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan suara-suara itu nama Tuhan. Kita pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Tuhan yang hidup yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pasti menuntun kami di padang yang berumput hijau. Tuhan, asal kami mau dituntun oleh Tuhan, kami domba-domba gembalaan-Mu. Engkau tidak pernah menuntun kami di air yang bergolak, tetapi Engkau menuntun kami di air yang tenang. Tuntunlah kami Tuhan. Menjalani tahun 2022, tuntunlah kami. Pegang tangan kami. Engkau melimpahkan more grace, anugerah yang melimpah bagi orang-orang yang rendah hati. Tuhan, tahun ini menjadi tahun di mana kami mengalami Tuhan. Kami mengalami pemenuhan janji Tuhan. Kami mengalami tahun pengangkatan promosi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat dikasih oleh Tuhan. Pulanglah, bawalah seluruh berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Yesus Kristus,
dan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya sampai Kristus datang kedua kali dan penuh kejayaan dan kemuliaan. Atas berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata bersama-sama, amin. Amin.